Di video ini, kita akan membahas stok 2, biaya, menu status keuntungan harian. Status keuntungan harian adalah laporan yang menunjukkan jumlah dan persentase laba perusahaan Anda dengan mengurangi biaya dari angka penjualan. Dan ini membutuhkan slip penjualan stok untuk perhitungan laba. Jika Anda membandingkan dengan status keuntungan bulanan yang dibahas di video sebelumnya, di status keuntungan bulanan, program akan menghitung keuntungan dengan menarik biaya yang dimuat di biaya baru. Dan karenanya, di status keuntungan bulanan, Anda harus menentukan bulan dasar dari biaya bulanan yang dibuat di menu biaya baru. Namun, di status keuntungan harian, Anda dapat mengatur periode waktu dalam harian. Dan Anda dapat melihat laba penjualan dan presentasinya, bukan berdasarkan tiap bulan, namun berdasarkan rentang tanggal. Setelah klik cari, Anda dapat klik pada jumlah biaya dan melihat detail dari biaya yang dihitung untuk barang terkait dan nilai stoknya. Berikutnya, kita akan membahas opsi pada template pencarian. Pertama, di kolom tanggal, Anda dapat memilih periode waktu yang diinginkan. Program akan mentotal semua jumlah dari slip penjualan yang tanggalnya dalam periode waktu yang dicari, dan menghitung laba berdasarkan nilai stok yang tersedia sebelum periode waktu ini dengan metode first in, first out. Dan Anda juga dapat mencari dalam kondisi tertentu, misalnya berdasarkan lokasi, proyek, pelanggan vendor, atau barang tertentu. Berikutnya di kolom total penjualan, Anda dapat memilih kriteria dari perhitungan penjualan antara hanya jumlah sebelum pajak dan jumlah sebelum pajak plus pajak. Dan jika Anda memilih opsi jumlah sebelum pajak plus pajak, akan menghasilkan angka laba yang lebih besar. Berikutnya di kolom biaya, Anda dapat memilih jenis biaya dasar untuk perhitungan laba, dan defaultnya adalah dengan perhitungan metode FIFO dari data penjualan. Perhitungan metode first in, first out mengasumsikan bahwa barang yang dibeli pertama akan dijual pertama. Dan metode ini biasanya digunakan untuk menghitung barang yang jenis kategorinya barang dagangan. Itu memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengecek laba berdasarkan penjualan dan slip pembelian, tanpa harus membuat biaya yang membuat laporan ini berguna untuk perusahaan perdagangan dan industri distribusi. Namun mohon diingat, jika Anda membuat biaya untuk bulan tersebut saat sebelum waktu periode pencarian, maka opsi ini akan menarik nilai akhir dari biaya bulanan untuk perhitungan sebagai prioritas. Jadi mohon diingat. Dan Anda juga dapat memilih jenis biaya lainnya. Opsi harga beli barang dikurang tidak termasuk pajak akan menghitung biaya berdasarkan harga beli yang terdaftar di menu pendaftaran barang. Dan ini akan menghitung biaya setelah mengurangi jumlah pajak dari harga. Dengan kata lain, program akan mengasumsikan bahwa Anda memasukkan harga sebelum pajak plus jumlah pajak di kolom harga beli di pengaturan barang. Dan maka ini akan hanya menarik jumlah sebelum pajak yang dihitung untuk menghitung biaya. Selanjutnya, opsi harga beli barang akan menarik harga beli di pengaturan barang untuk menghitung biaya. Berikutnya, opsi biaya bulanan akan menarik biaya yang Anda buat tiap bulannya di menu biaya baru dan menggunakannya untuk menghitung laba. Pilih bulan dasar dan program akan menarik nilai akhir dari bulan yang dipilih, di mana Anda juga dapat memeriksanya di menu status biaya aktual. Dan program akan menggunakan nilai akhir yang ditarik sebagai biaya dan menghitung laba di status keuntungan harian.
Berikutnya di hasil pencarian, Anda dapat melihat kolom biaya penjualan. Biaya penjualan merujuk pada pengeluaran atau biaya penjualan yang Anda masukkan ketika Anda membuat slip penjualan. Jadi jika terdapat biaya tambahan dari penjualan ini, Anda dapat memilih barang dan centang opsi biaya di tengah. Kemudian masukkan jumlah biayanya. Terapkan, dan program akan mengalokasikan jumlah total ke tiap barang berdasarkan jumlah sebelum pajaknya. Dan jumlah pengeluaran ini akan diterapkan ke kolom biaya penjualan dan dikurangi dari jumlah penjualan bersama dengan biaya, dan labanya akan dihitung dari situ. Dan di pencarian, Anda dapat melihat laporan berdasarkan berbagai ringkasan kondisi seperti garis, barang, pelanggan vendor, berdasarkan barang atau pelanggan vendor, dan berdasarkan pelanggan vendor atau barang, dan agregasi khusus. Contohnya, Anda dapat mencari berdasarkan pelanggan atau barang, dan status laba akan menampilkan pertama berdasarkan tiap pelanggan, dan kemudian berdasarkan barang. Kemudian di tab semua, Anda dapat melihat kolom jenis transaksi. Ketika Anda membuat slip penjualan barang, Anda dapat memilih jenis transaksinya. Dan di laporan status keuntungan harian, Anda dapat memfilter data berdasarkan jenis transaksi.